kembali di YouTube-nya Women Star League dan kali ini kita ada di WSL Ngerumpi episode yang ke-8. Dan pada episode kali ini kita bakal ada kedatangan tamu yang sangat spesial karena bukan player, bukan juga tim, dan juga bukan bagian dari manajemen. Tapi ini adalah pakar ahli yang kita undang khusus untuk ngebahas sesuatu yang nanti kita akan lihat sendiri apa sih yang bakal kita bahas bareng sama Esport Academy Indonesia. Selamat datang Esport Academy Indonesia. Thank you udah mau ngundang kita. Pakar ahli loh kita dibilang. Makanya pakar ahli. Oke, thank you banget WSL udah ngundang. Jadi kita mau bahas apa nih sebenarnya nih? Oke. Pakar ahlinya diundang gitu. Oke, Esport Academy ini menarik banget Pak. Pertama gue lihat namanya di Instagram Esport Academy Indonesia. Ini akademi mirip sama WSL Academy. Cuman bentuknya berbeda. Kalau kita kan turnamen. Nah, mungkin dari Esport Academy pertama mungkin bisa kenalan dulu nih dengan Mas siapa? Aku tuh Arza, aku tuh CEO dari Esports Academy. Dan ini juga ada, ya boleh dong kenalin dong. Gue sering dipanggil Hexagon sih, tapi nama gue asli Cahya. Gue mantan pro player juga di PUBG Shins. Wow. Sama sekarang gue jadi coach di Esports Academy. Oke, jadi coach. Jadi dulunya mantan pro player, yes. Sekarang jadi coach. Mirip kayak ini ya, kayak pemain bola gitu kan. Setelah pensiun dia jadi coach. Tapi masih jadi pro player? Tergantung sih. Tergantung. Yeah, tapi masih nggak menutup kemungkinan ya. Yeah. Tergantung nih maksudnya apa? Tergantung lebih kayak ke arah orangnya, siapa aja yang main. Oke. Nah, mungkin pertama ke Mas Arza dulu nih. Boleh. Mas Arza ini sebenarnya Esport Academy itu apa sih Esport Academy Indonesia ini? EAID ya? Iya, kita betulnya EAID sih. Indonesia. EAID. Oke. Gitu. Walaupun bahasa Inggris tetap sih, tapi basically kita itu aku tuh selalu bilangnya kita edukasi alternatif untuk yang ingin masuk e-sport. Jadi itu menjadi wadah untuk orang-orang yang ingin masuk e-sport. Nah, kita tuh punya visi sih satu sih. Visi kita itu kita ingin membangun ekosistem e-sports yang positif. Itu yang kita mau bangunin. Nah, melalui apa? Esports Academy ID. Sebenarnya ini terbangun karena keresahan kita. Ragil pun juga, Hexagon pun juga sebagai salah satu founder juga seperti itu dia. Ini keresahan kita ya sebenarnya. Yes, bener banget. Keresahan kayak gimana tuh? Mungkin bisa diceritain sedikit lebih detail. Ya misalnya kayak kita ingin jadi pro player. Aku juga dulu pengen buat jadi pro player, tapi kita nggak tahu cara jadi pro player itu gimana sih. Nggak ada yang pernah tahu sebenarnya. Cara jadi pro apa? Cuman main game, nanti dapet tim, masuk pro scenes. Tapi sekarang makin lama makin besar dong e-sports. Makin besar, makin luas juga. Ya nggak mungkin cuman sekedar itu aja, pasti ada pelatihan lain gitu. Dan again, kita mau jadi pro player, ada katanya tuh profesional. Nah itu penting banget untuk kita tahu apa itu profesional gitu sih. Profesional player ya. Oke, terus sebenarnya dari si Esport ID ini tuh visi, misi, tujuan dan latar belakang tadi udah dikasih tahu kan. Terus kayak dari EAID sendiri punya apa sih yang dilakukan tuh supaya membentuk seseorang tuh jadi profesional? Yang dibilang profesional ya nggak usah terlalu detail, mungkin kisi-kisi aja, kayak ada edukasinya kah, seperti apa kah? Itu kita bisa nanya ke coachnya nih yang lagi coba mempersiapkan Profesional ya? Iya. Kalau profesional sih dalam arti itu adalah pemain yang dibayar sih harusnya. Profesional, nggak cuma jago doang, tapi dia juga harus ada notabene dia dibayar. Dikontrak lah. Jadi kayak ada caster profesional, dia kan dibayar. Profesional kan dia kayak gitu. Terus di samping itu juga sebagai pemain profesional itu juga harus ada beberapa sifat yang dia harus punya. Sebagai profesional kita nggak boleh namanya galau, nggak boleh underperform, maksudnya. Jadi kayak memasukkan dalam underperform kayak kita punya masalah tapi dibawa di pertandingan gitu. Dan lebih fokus lagi untuk profesional itu adalah fokus di turnamen. Jadi untuk fokus kita adalah menang. Betul. Jadi fokus kita tetap mau kayak kita mau latihan berapa jam, mau streaming kayak gimana, kita tuh fokusnya tetap harus menang, harus juara. Jadi tanggung jawabnya tuh harus juara. Iya, benar. Mau gimana pun, mau ada streaming, mau ada masalah, ya tetap fokusnya mau juara. Yap. Oke. Terus jadi kita lihat karena udah ngomongin professional player nih. Nah, gue mau bahas sedikit lebih dalam nih soal professional player. Tadi udah dibilang yang dimaksud dengan professional player. Profesional adalah yang dibayar. Tapi sebenarnya sikap yang benar-benar mencerminkan seorang professional player tuh seperti apa sih? Sikapnya ya? Iya. Kalau sikapnya ya secara profesional itu dibilang kita secara
lebih kayak ke arah secara yang bener-bener jaga sikap, nggak boleh kayak ngapa-ngapain aja tuh harus kayak jaga sikap lah. Jadi sikap untuk profesional, latihan. Jadi biasain kita kalau kita zaman aku sebelumnya itu kita sebagai pro player tuh kita latihan 13 jam sehari untuk 13 jam. 13 jam itu untuk kayak ngebiasain sikap kita, ngebiasain kayak strategi kita kayak gimana gitu loh. Makanya dalam konsep profesional itu seperti itu. Dan kalau menurut aku ya, profesional itu lebih kayak ke arah ya profesional. Oke. Jadi semuanya tuh harus bener-bener Profesional. betul. Terus dalam segi attitude, maksudnya dalam segi attitude, gimana sih mereka harus berattitude? Berattitude ya. Iya. Attitude ya. Kalau kita ngomongin attitude itu lebih kayak ke arah ini loh, kalau sebagai profesional yang baik ya menurutku. Kalau menurut saya tuh lebih kayak ke arah kita tuh sopan. Dan jangan sombong. Mau kita jadi profesional, mau sejago apapun, kita kalau sombong atau gimana itu kita pasti akan ada masanya sebagai profesional player. Contohnya kayak misalnya kita sekarang juara dunia, 3 tahun yang ke depan kita belum tentu jadi juara dunia. Jadi di samping attitude kita harus kayak stay low lah, keep frosty lah. Kita tetap juga harus berusaha juga. Jadi jangan kayak sombong gimana jangan. Ya, kasarnya kalau misalkan lu punya attitude yang baik ya kayak gue misalkan di segi manajemennya, di segi e-sportsnya, nggak mungkin kita dalam hati sebenarnya tuh mau itu orang sukses terus ketika dia punya attitude yang jelek. Tapi kalau attitude dia baik, pasti kita pengen ngajak dia terus kemana-mana. Pengen dorong terus ya. Dorong terus, tapi kalau attitude jelek, malah mungkin kita dalam hati seneng. Wah, dia akhirnya udah nggak sukses lagi nih. Ya udah biarin aja. Biasanya kayak gitu. Namanya orang nggak mungkin seneng bekerja dengan orang yang attitude-nya kurang baik. Gitu. Makanya aku bilang kayak sama kita juga ya, member-member kita attitude harus baik karena kita nggak tahu karena itu mungkin bakal ketemu lagi di depannya dengan dia dan bisa jadi teman kerja dan lain-lain. Seperti aku sama Ragil jadi teman kerja akhirnya dengan ide ini isinya semua entah pro player, entah caster, entah juga ada manajer dari tim ya yang memang kita semua antusias dengan e-sport, kita punya attitude yang baik bisa jadi berteman dan akhirnya buat something seperti ini e-sport Academy ID gitu. Terus itu kan tadi attitude ke manajemen atau ke netizen gitu kan. Tapi kalau misalnya attitude ke sesama player nih, satu tim. Jadi kebetulan kita bahas WSL sedikit ya. Jadi WSL itu ada sedikit problem. Maksudnya kan isinya tuh female player semua. Kita punya sedikit problem yang dimana ada beberapa player yang dia punya masalah antar player. Satu tim. Satu tim mereka punya masalah. Kayak mungkin ya biasalah kalau kayak nggak menang gitu kan suka timbul perselisihan kayak debat, terus kayak harusnya gini, harusnya A, harusnya B gitu kan. Terus juga si coachnya mungkin berusaha nengahin tapi tetap nggak bisa. Nah dari situ muncullah unek-unek gitu dari masing-masing player. Jadi misalnya si satu tim nih, si A nggak suka sama si B, terus dia kayak gue nggak mau main lah sama dia, gue nggak bisa nih main sama dia, gue nggak suka sama dia. Nah kalau dari pandangan Hexagon sendiri gimana sebagai seorang profesional player? Untuk menghadapi masalah satu tim ya? Iya. Kalau aku sih gini, kayak tahu kita kelebihannya apa, kekurangannya apa masing-masing. Jadi kalau misalnya aku dulu sebelumnya itu, dan di kita juga ada namanya untuk tahu kekurangannya masing-masing dan ada bonding dalam antar tim lah. Jadi kita tahu lebih dekat dari setim itu lebih dekat, kekurangannya gimana, kelebihannya apa. Kita cari jalan tengah. Jadi kalau di pro team itu kayak e-sport player atau professional player itu nggak bisa yang namanya langsung apa-apa ngambek terus kita keluar, kita mau nge-kick dia nggak bisa, nggak boleh. Jadi kita harus lebih kayak tahu, dia ini kekurangannya kayak gini, ya kita bantu bersama gitu. Makanya balik lagi yang tadi, attitude itu nomor 1. Jadi walaupun dia kurang dalam segi skill, tapi kalau dia mau benar-benar improve itu bisa diomongin, bisa kita latih secara pelan-pelan. Dan menurutku juga ambisi perlu di dalam sebuah tim. Tapi kalau misalnya kebesaran ambisinya, kayak lebih egonya akan lebih naik lagi, itu akan merusak satu tim. Jadi bisa diomongin lah pelan-pelan. Kalau aku sih gitu ya, kalau dalam satu tim, untuk manajemen masalah satu tim. Jadi kita omongin terus pelan-pelan, kita omongin, kita cari tahu solusinya gimana. Kalau misalnya nggak nemu, cari tahu lagi sampai benar-benar mentok, baru bisa diomongin ke hal selanjutnya. Intinya harus jadi team player lah ya. Yes, that's right. Jadi kita nggak bisa kayak mentingin diri sendiri. Gue lebih jago. Gue lebih jago daripada lu. Enggak. Lu tuh lebih jago daripada
lu tuh lebih jago di tim, lu sejago-jago ya lu di tim, itu karena teammate lu juga. Jadi ini kan team player, ya kan? Iya, ini bagus banget sih. Lu mau sejago apapun, kalau nggak ada tim lu, nggak ada teammate lu nggak bisa dia apa-apa di situ. Dan soalnya ini kan kita bicara soal WSL kan Mobile Legends ya. Iya. Itu kan team play banget gitu loh. Jadi mau sejago apapun lu, tapi kalau lu nggak ada yang namanya teman-teman lu ya support IGL atau apa, lu nggak bakal bisa jadi diri lu saat itu. Kalau gua gitu. Jadi di Sport Academy juga kita tekanin kayak gitu. Jadi memang harus jadi team player ya. Yes. Jadi kita nggak bisa yang kayak merasa jago sendiri. Yap. Karena jago itu ya karena teman-teman kita juga. Kita kelihatan jago gitu kan karena teman-teman kita juga. Kalau teman-temannya berbeda mungkin beda lagi hasilnya ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya ada yang misalnya ada kayak satu orang yang memang dia nggak bisa menahan egonya gitu kan. Misalnya 4 bisa nih, 1 nggak bisa. Nah, itu yang 4-nya tuh harus gimana sih? Kalau tadi kan kayak kita sama-sama nih saling A nggak suka sama B, B nggak suka sama A. Tapi kalau misalnya dari yang satu ini egonya udah terlalu tinggi nih, 4 ini harus gimana nyikapinnya? 4 itu ya? Jadi satu ego, 4-nya itu itu ya? Maksudnya yang 4 tuh kayak aduh pusing gitu nih gimana gitu kan. Pernah kejadian nggak? Pernah sih. Nah, ini kayaknya Pengalamannya banyak dia. Ada curcol sedikit nih. Oh. Gimana? Kalau misalnya kayak gitu ya, satu egois gitu ya, lebih menganggap diri jago banget gitu. Menganggap selalu benar lah gitu. Kalau gue gini, kalau gue tuh selalu mikir, gue akan pendekatan dulu ke dia. Kayak ngomong, ngobrol, ngajak kasih solusi dan lain sebagainya. Ngomong, nanya, nanti akan ketemu titik tengahnya. Nah, kalau misalnya bener-bener dia merasa diri jago, nah berarti ada something wrong with that. Sama dia itu ada something wrong. Soalnya pengalaman gue sih kayak gitu ya. Tapi mostly ya bisa kita atur lah. Iya. Dan ke arah yang benar, ke arah yang bagus. Kalau gue sih gitu, lebih ke arah bonding sih kalau kayak gitu ya. Masalah 4, satu egois, kita lebih kayak cara nge-sharing bareng lah. Kalau dulu di bootcamp kayak gitu. Kalau waktu itu di bootcamp kayak gitu ya. Iya. Nah itu dia, maksudnya kayak kalau misalnya ada terjadi masalah-masalah gitu, kadang player tuh agak bingung gimana cara menghadapinya secara profesional. Karena ya mungkin karena nggak ada yang membimbing, karena nggak ada yang panutan gitu kan, karena nggak ada patokannya. Jadi mereka agak bingung kayak ya mereka nyikapinnya suka-suka mereka gitu, kayak ya menurut mereka yang benar seperti ini, ada si A mereka pikir ini benar, B mereka pikir ini benar. Makanya gue bilang nih eSport Academy ini bakal menjadi satu patokan. Jadi ini adalah satu sumber yang memang ya orang udah nggak bisa ngomong oh gue lebih bener, ini lebih bener. Ini udah ada wadahnya gitu loh, kayak oh ini patokannya ini. Kayak kalau kita di turnamen tuh rulebooknya ini loh gitu loh. Gimana cara jadi profesional. Nah kalau misalnya ada masalah yang lain-lain gitu ya di tim, itu secara profesional tuh harus gimana gitu. Kayak kan sering banget nih kayak sometimes suka ada baper gitu sama teammate, kayak kok dia ngomongnya nggak enak nih, apalagi kalau dikritik ya. Kalau dikritik kan rasanya nggak enak banget gitu kan kalau dikritik kan. Nah gimana caranya untuk menerima itu secara as a professional player? Kalau dikritik sama teammate, kayak dikritik sama teman tim, dikritik sama mungkin coach gitu kan, mungkin coach masih oke lah gitu, kadang-kadang orang juga nggak terlalu gimana. Tapi kalau dikritik sama teammate itu biasanya tuh apalagi kalau misalnya teammate-nya itu dia ngerasa oh kontribusi gue lebih gede dibanding lo. Nah itu suka ada kayak gitu-gitu tuh. Kalau dari gue juga dulu waktu nge-team pernah ada kayak gitu kayak kayak mungkin gue kontribusinya nggak terlalu gede, tapi terus gue ngekritik dia kayak apaan sih gue main aja belum bener gitu loh, digituin gitu loh. Iya, ada sih. Ya, jadi maksudnya gimana sih harus nyikapin kalau dikritik sama orang? Kalau dari siapa? Lu dulu? Dulu aja. Lu sering dikritik nggak? Ya lumayan. Kalau dikritik sih itu jadi lebih kayak ke arah apa ya? Kita lebih kritik ya oke, fine, it's fine. Tapi kadang-kadang kan ada cara penyampaiannya yang salah. Iya. Di saat yang salah, caranya juga salah. Itu lebih kayak karena kalau penyampaian kritik tuh lebih kayak ditahan dulu lah. Tahan. Pokoknya setiap player yang mau nyampein kritik ke teammate-nya itu, apalagi kita lagi saat turnamen kan.
turnamen langsung kritik kayak gitu, langsung kan emosi tuh. Nah itu salah sebetulnya. Oke. Kita redain dulu momentumnya kita redain dulu sampai dingin semua, baru kita ngomong review. Itu kayak gitu. Kalau aku sih seperti itu enaknya. Tapi kalau misalnya dia saat itu juga ngomong, kadang-kadang aku juga bantah. Kayak, udah fokus dulu di gamenya. Fokus dulu di gamenya, kita main dulu, baru nanti selesai baru review yang banyak. Lu mau berantem kayak gimana pun nanti selesai di akhir game. Selesai gamenya dulu. Soalnya kan base aku kan dari Battle Royale ya. 360 kan, itu kan musuh di mana-mana. Selalu aku bilang, pokoknya kalau berantem nanti di akhir game dulu aja waktu mati semua. Baru kita berantem, ngomong, saling berkritik satu sama lain, baru nanti kita reset game selanjutnya. Kalau aku gitu metodenya. Jadi mau kita berantem kayak gimana pun di game aja. Di luar enggak? Di luar enggak. Ya. Bener sih, itu bener. Bener kan? Ya kayak kita juga di Esports Academy ID ini hal seperti ini kita memang kerjasama juga sama Sports Psych yang fokus kepada mental and attitude. Nah, aku pun juga belajar nih, aku belajar dari sana. Yang dia katakan adalah kita ini satu tim, kita mau berangkat bareng. Jadi kritikan itu juga jangan pakai kesel dan emosi. Kritik karena misalkan bilang kayak lu harus begini, tapi niatnya satu, biar nih anak lebih bagus bermainnya. Karena again ini team play. Lu kayak kita bilang ngomongin profesional, lu kalau dari satu nama tim ya nggak bisa cabut. Tapi lu gimana caranya nih tim mau berkembang bareng sampai season selesai lah baru lu boleh cabut gitu. Jadi itu ya how to be professional kadang juga harus dari mindset masing-masing, harus dari persiapan masing-masing. Dimana dia punya mental attitude-nya at least dan niatnya at least itu buat mengkritik untuk teman kita berkembang. Bukan buat ngejatuhin dia, ngejelekin dia karena emosi. Jadi benar sih kata lagi harus tenang dulu. Tenang dulu. Makanya setiap bawa turnamen tuh ada aja ritualnya. Aku punya teman teammate yang ritualnya kamar mandi sejam ada. Kamar mandi sejam? Iya. Ada yang ya makan makanan coklat manis itu ada. Banyak ritualnya, ada yang pemanasan, ada yang gimana. Banyak banget. Ada yang nelfon orang tuanya dulu buat mental booster, ada. Soalnya kalau saat mental kita tergodok, kayak misalnya nggak sesuai ekspektasi kita, itu pasti kan emosi naik banget kan. Jadi dengan adanya ritual sebelum turnamen tuh pasti bisa buat ngeredain semuanya. Jadi salah satu tipsnya harus punya ritual sendiri. Cari ritual sendiri sih. Ritual sendiri ya. Jadi emang beda-beda ya. Jangan ritual tuh yang ritual apa? Yel-yel gitu kan. Itu bukan ya? Bukan. Itu nggak termasuk ritual ya. Lu ada yel-yel nggak? Ada nggak ya? Dulu ada sih. Ada. Boleh denger nggak? Jangan. Itu kalau yel kan biasa buat membangkitkan semangat lah ya. Iya. Bener. Tapi sebenarnya ada lagi sebenarnya selain yel ritual masing-masing buat tenangin diri. Iya, ada yang dengerin lagu, ada yang mandi, bebas. Itu pernah terjadi sih. Jadi dulu pernah terjadi di WSL season 1 mau final. Itu Funi, Evos Funi itu dia main di Evos kan, terus dia menangin dirinya ritual pakai lagu rohani. Wow, oke. Dari pertama dia berangkat dari JH sampai ke sini. Jadi full dengerin lagu rohani katanya. Ya karena ya mungkin itu bisa bikin dia tenang gitu. Ya bisa tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya. Beda-beda ya, makanya caranya beda-beda. Kan tadi ada di kamar mandi sejam. Nggak tahu. Dia mikir. Mikir. Soalnya kan kadang-kadang inspirasi ada di kamar mandi ya nggak sih? Betul. Nah, bisa juga dia nonton review dari teammate permainan sebelumnya. Bisa. Nganalisis gameplay tim-tim lain kan nggak ada yang tahu. Apakah eSport ID intinya inspirasinya datang dari kamar mandi? Enggak sih. Kalau WSL banyak elemen-elemen WSL yang inspirasinya datang pas lagi kamar mandi. Banyak. Bisa Mungkin jadi. yaudah, mungkin kamar mandi bentar buat cari inspirasi baru. Boleh. Nah, terus tadi kan udah ngomongin masalah antar player nih, gitu kan, masalah antar player. Nah, gimana sih cara kayak supaya orang berpikir nih? Kita kan kadang berantem ya di game ya. Iya. Terus kayak begitu keluar game, kadang-kadang masih berasa gitu. Gak bisa hilang gitu kan, kayak masih nyangkut nih gitu. Aduh, pernah tuh. Nah, Sama. itu gimana gitu? Karena kan kalau misalnya kita nggak keluarin ya, kita nggak clearin itu kan akhirnya kayak numpuk ya, dan takutnya malah jadi meledak. Itu gunanya review nggak sih sebenarnya? Itu gunanya review. Menurut gue juga kalau dalam tim itu paling penting itu setelah game, maupun kalian kalah atau menang, itu bisa dijadikan pelajaran. Jadi mendingan review bersama, ya itu lagi yang aku bilang, sebagai tim kita mau berkembang bareng kok, nggak ada yang mau jatuhin. Lu naik, gue naik, gue turun, lu turun, gitu. Makanya yang aku bilang tadi, enak kalau nemu satu tim yang tektoknya itu dapet.
Makanya aku bilang tadi kan berantem bukan berarti berantem, bukan berarti gimana ya, tektoknya. Jadi satu ngasih tahu kesalahan yang A, satu lagi ngasih tahu kesalahan yang tadi itu. Jadi bener-bener tektok terus sampai ketemu jalan tengah. Itu enak banget kalau udah ketemu tim kayak gitu. Jadi bisa dapat jalan tengah, makanya review itu penting, benar. Ya, review itu penting. Dan kalau gue dulu selalu sih kalau kayak sekarang aja ED ini member ED yang udah berani tim yang udah berapa kali menang juga ya di semi pro. Mereka ada ritualnya juga yang kita tekankan untuk semua member sebelum kalian review dan introspeksi teman-teman kalian, introspeksi diri sendiri juga. Ngomong di depannya. Oke, gue tadi salah, gue harusnya begini. Itu semuanya akan nyadar egonya turun semua. Kecuali ada satu orang, gue nggak salah, itu something wrong. Karena lu nggak mungkin nggak salah kalau tim lu kalah gitu. Nah itu jadi gue selalu sarankan, kalian sebelum introspeksi diri, introspeksi sekitar, diri kalian sendiri dulu aja. Benar itu. Menurunkan ego, tim kalian jadi semua karena game. Ini tim play kok, lu nggak bakal bisa main Mobile Legends 1 lawan 5 nggak bakal pernah bisa menang kan? Iya. Nggak ada yang paling berjasa ya. Oke, jadi tipsnya tuh sebelum kita kritik orang lain, ya kita introspeksi dulu, kita kasih tahu dulu, oh kita salah di mana. Kita nyadarin dulu kesalahan kita. Dan ngomong aja ke sekitarnya, ya gue salah di sini. Nanti pasti sekitarnya juga bakal kayak merendah terus kayak, oh ini anak aja nyadar kesalahannya. Oh, berarti dia mau ini kok, mau improve gitu. Dia tahu tujuan timnya apa. Biasa kalau gitu tensi langsung rendah ya? Iya dong. Iya, benar. Iya lah. Kita jadinya kayak misalkan dia bilang nih, sorry Za, gue salah gini. Gue juga jadi, ya gue juga tadi salah kan, gitu kan. Dibanding kayak cewek bilang, lu juga gitu kan jadinya, lu bukannya mundur gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi nggak ada blaming, tapi lebih tepatnya, ini gue sorry, ini gue harusnya berkembangin lagi ininya. Iya gue juga harus berkembangin. Ya tapi nanti baru mulai kritik gitu. Itu dibanding saling blaming, nyalahin, lebih baik kayak saling minta maaf dulu. Oh sorry gue tadi salah gini. Ntar yang sebelahnya baru sorry tadi gue juga salah. Itu bagus banget sih. Ini tips bagus banget sih. Yang memang sebenarnya kalau bisa dibilang orang secara teori pas denger, oh iya benar juga gitu kan. Tapi pada saat lagi praktek ya di lapangan itu memang agak sulit gitu kan. Kadang orang udah lupa gitu. Dan itu memang kayaknya harus diingatin terus nih. Makanya kenapa ada e-sport academy ini gitu, kayak biar orang tuh lu harus begini, lu harus turunin ego, lu tuh bukan bukan player individual, lu tuh team player. Nah itu yang memang kayaknya benar-benar dibutuhin sama Scene Ladies saat ini sih. Gitu. Karena Scene Ladies ini kan ibaratnya baru berkembang ya. Kalau cowok mungkin udah lama gitu kan. Oh cowok banyak banget lah timnya, mau dari game apa. Nah terutama sekarang di Team Ladies ini lagi berkembang. Orang lagi pengen jadi professional player, cewek-cewek. Tapi definisi professional player yang mereka dapat adalah sama seperti yang Hexagon bilang, dia main masuk tim dibayar, tapi mereka nggak ngerti. Ada beberapa yang nggak ngerti, mungkin nggak semua juga ngerti gitu kan, gimana harus bersikap sebagai seorang professional player. Jadi tadi bagus banget dari Mas Arzan nih. Nah itu tadi satu. Nah kalau misalnya ketemu teammate yang memang bisa saling keluarin pendapat masing-masing, itu kan enak. Tapi kalau misalnya hadapin satu teammate yang mungkin orangnya pendiam gitu, dia orangnya nggak suka ngeluarin suara gitu kan, kayak dia diem aja pas lagi review juga terima aja lah gitu kan, dan dia nggak ada vokal lah sama sekali. Nah itu gimana tuh? Apakah memang dianya yang harus dirubah atau dari teman-temannya yang mungkin bisa membantu untuk bikin dia keluar suara? Kalau aku ya, teman-temannya sih, dia juga harus improve juga gitu. Dia diem bisa karena dua hal, karena dia nggak pede, takut, atau dia itu emang introvert banget gitu, kayak maksudnya nggak bisa ngeluarin suara langsung, nggak pede. Tapi ya itu nggak mungkin dia masuk ke situ nggak mau jadi, pasti dia pengen jadi pro player. Nah iya benar, pasti dia punya ambisi, cuman ya berarti nggak bisa ngucapinnya. Ya. Satu orang yang tahu kalau dia seperti itu berarti dia bukan IGL. Berarti job siapanya? Job leadernya. Untuk leader dari tim itu, kapten dari tim itu untuk mengajak. Jadi yang kita selalu bilang kalau kita ada IGL ya IGL-nya harus jadi pemimpin dalam satu tim itu. Dia harus bisa mencairkan suasana, dia harus bisa ngelit tim, jangan sampai berantem, jangan ngeblame, jangan toxic. Ya itu berarti leader ya. Kalau misalkan leader itu tahu anak seperti kayak gini, ya ajaklah untuk komunikasi. Karena satu hal yang aku bilang, dia pasti mau jadi pro player kok. Gak mungkin dia masuk main turnamen terus bengong, diem, enggak kan.
Jadi memang tugas dari in-game leader ya. Jadi in-game leader itu tugasnya bukan cuma ngelit dalam game ya. Oh iyalah, Enggak. jelas lah. Cariin suasana juga penting. Iya. Ketika kita lagi kalah gitu, dia juga harus cariin suasana walaupun dia juga merasa down gitu. Tugas IGL makanya aku bilang berat. Berat ya. Berat. Nah soalnya banyak yang mungkin salah persepsi gitu kan. Gue juga salah persepsi gitu kan. Kayak IGL namanya in-game leader. Jadi gue ngerasa dia ngelit apa yang terjadi dalam game. Sisanya di luar adalah urusan manajer sama coach. Enggak bisa kayak gitu. Mindset kebanyakan orang mungkin sama kayak gue gitu. Gue berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya tuh IGL tuh tadi coba dijelasin lagi seperti apa. Maksudnya manajer sama coach fungsinya apa gitu. Kenapa IGL tuh harus seperti itu? Mungkin ada dua hal kali ya. Kalau in-game leader kita memang in-game. Tapi biasanya in-game leader kan memang beda ya kalau misalkan kita ngomongin sport tradisional kayak sepak bola. Ada kapten, ada manajer. Bener. Kapten mungkin nggak dia ngerusakin suasana tim? Nggak mungkin. mungkin. Dia leader yang memimpin, kita harus juara. Nah misalkan kalau di game, in-game leader itu memimpin. Karena kan koordinasi ya. Apalagi komunikasi. Saat bentuk komunikasi beda dengan olahraga yang lain lah ya. Komunikasinya mereka memang intens. Tapi biasanya kalau kita berpatokan dengan itu, in-game leader biasanya mayoritas sudah jadi kapten. Kenapa? In-game leader punya atribut ya kita nyebutnya ya. Yang dia harus stay calm, harus jadi pemimpin, nggak boleh ngedown, nggak boleh toxic, nggak boleh marah-marah, nggak boleh blaming ya. Dia harus mimpin tim itu. Terus sama game mau tiba-tiba kasar kita nonton Mobile Legends, wah towernya udah hancur semua, udah fix kalah. Tapi dia tetap harus bikin tim positif, kita bisa balikin. Atau strategi. Nah, kalau orang punya pemikiran kayak gitu, harusnya di luar lebih keren lagi dong. Iya. Komunikasinya harus jalan terus. Iya. Karena dari komunikasi itu yang aku tangkap, dari komunikasi yang kita terus-terusan ngomong, itu bakal mikir terus dia. Nggak satu tim, nggak cuma IGL doang, harusnya semuanya juga harus komunikasi. Iya. Gitu. Jadi IGL juga harus cariin suasana biar dia tuh semuanya komunikasi satu tim. Benar. Penting banget itu. Dan pasti kalau dia ada di game aja kayak gitu ya, harusnya dia juga sebagai tim di luar juga bisa memimpin. Itu sih. Jadi job dari IGL tuh jangan cuma di game doang, habis itu kelar ya manajer, mana coach, enggak. Terus sebagai kapten, lead juga tim lu di luar. Kalau kata dia, ajak makan bareng aja semua. Iya. Biasanya gitu ya. Ajak nongkrong bareng aja dulu. Iya. Berarti in-game leader atau IGL tuh berat banget ya tugasnya ternyata ya. Iya, banget. Parah. Kita aja kalau di akademi nawarin siapa yang mau jadi in-game leader. Lu tugas lu berat loh. Tapi lu harus siap. Tapi kalau lu udah jadi in-game leader, lu pasti bakal jadi besar. Karena kebayang nggak kalau misalkan lu ada satu tim yang semuanya mindsetnya ya bukan jadi in-game leader, tapi dia punya mindset sebagai in-game leader. Wah, timnya adem banget tuh kayak gitu. Dia karena dia sebagai in-game leader tahu, gue harus percaya sama orang ini. Tapi gue juga mau bantu dia segimana dia butuhkan. Wow. Gitu. IGL tuh kayak gitu. Berat ya. Makanya IGL tuh emang harus tengah-tengah. Iya. Nggak boleh dia naik sendiri, nggak. Jadi emang benar-benar ya dia yang mengajak semuanya ya. Yes. Bahkan sampai kalau orang yang nggak bisa ngomong, misalnya nggak bisa ngeluarin unek-uneknya, dia yang harus deketin, dia harus korek pelan-pelan gitu kan. Betul. Sampai dia ngeluarin ya. Wah, gila sih ini in-game leader. Ya ini ngebuka mata banget sih sebenarnya kayak persepsi tentang in-game leader yang selama ini orang cuma pikir adalah ya cuma sekedar in-game, pas lagi di luar ya itu ada ribut atau apa yang nengahin urusan coach sama manajer. Iya. Dan in-game leader itu nggak selalu jadi orang yang paling jago dalam tim sebenarnya. Iya. Orang yang bagaimana bisa memanfaatkan timnya berkembang baik. Karena kadang kalau egonya tinggi dia mau nge-carry. Orang tuh menurut gue paling salah ketika mereka punya mindset gue IGL karena gue jago dan gue mau nge-carry ini tim. Itu susah banget. Dimana sebenarnya semuanya selalu berhubungan dengan team play. Nah itu makanya kita bilang kalau in-game leader itu lu harus benar jadi pemimpin, leader gitu loh. Bukan carry, bukan yang paling jago ya. yang paling jago, tapi lu harus bisa memimpin, lu harus bisa menenangkan. Kan biasanya kalau lu punya 2 orang jago, lu harus bisa menenangkan nih 2, lu tuh temenan, lu tuh sahabatan. Iya. Dia tuh timnya mau naik, itu yang paling penting sih menurut gue. Penting banget. Iya. Kalau misalnya memang ada 2 yang jago tuh biasa nanti kalau salah satu in-game leader ya jadi agak susah. Kalau ada orang ketiga yang jadi in-game leader tuh bakal bisa nenangin dari sisi A, dari sisi B juga ya. Ya benar juga sih kayak sepak bola ya, kayak gak semua kapten itu ada di lini tengah ataupun jadi penyerang. Bahkan ada juga yang kiper kapten atau bahkan back pun jadi kapten gitu kan. Yang dimana dia bisa ngeliat situasi tim gitu. Iya, benar. Wah ini dalam banget sih. Nah, yang jadi in-game leader yang nonton ini udah tahu berarti ya. Iya, udah tahu berarti. Kita tahu in-game leader tuh berat. Gitu kan. In-game leader bukan in-game boss. Bukan, iya benar. In-game itu nyuruh-nyuruh doang ya. Iya. Jadi nyuruh Lu dia. maju ya. Kok mati ya. Kan marah-marah.
Cuma memang ya bos sama leader kan memang beda ya. Yang kita cari adalah leader bukan bos. Karena orang kalau orang ngebosi juga kita nggak enak gitu kan. Tapi kalau leader kan lebih kayak ayo lu bisa gitu kan. Kalau bos kan lu harus bisa. Kalau bos kerasa ketika lu sama leader itu kerasa banget ketika lu bilang lu bisa bantuin gua nggak gitu. Ayo kita maju push, misalkan bantuin ini, Gil cover ini. Nah itu lebih enak dibanding lu kesana dong, lu ke situ. Nah itu beda. Itu karena juga dari karakter orangnya juga harus tahu dia tuh in-game leader atau bos gitu. Gitu sih. Kadang kalau mau bahkan gitu, tolongin gua dong gitu. Terus ada ya bisa tolongin gue gak? Bisa tolongin gue. Ya, itu beda ya. Beda. Ya. Jadi sebenarnya penyampaian juga penting ya. Penting kayak banget. gitu. Penting. Bisa ngerusak suasana kalau lu ngomongnya kurang. Kita ngomongnya ya kayak mungkin gue kalau misalkan sama teman-teman gue dulu juga kalau main tim, kalau di luar game kita masih bisa nggak sopan gitu kali ya. Tapi pas udah main game sesopan mungkin justru karena harus moodnya tuh jangan sampai kadang dengar kata kasar aja tuh kayak langsung wah kena ke mentalnya tuh langsung kayak kesel sama semuanya ke bawah. Vibes lah, kita nyebutnya vibes ya. Harus good vibes lah ya. Dia lagi emosi terus dengar suara kata-kata kasar gitu kan makin panas gitu. Panas. Akhirnya berantem kalau kayak gitu. Pernah? Enggak. Oh, enggak. Nah, itu kan tadi udah ngomongin soal in-game leader. Nah, sekali lagi nih, kita ngomongin attitude lagi nih. Ada orang yang suka PMA gitu. Suka ngomong PMA, positive mental attitude gitu. Nah, ini mungkin nggak tahu ya. Gue dari gue sendiri juga, gue cuma tahu positive mental attitude berupaya seperti positif, berupaya berpikiran positif. Tapi maksudnya sebenarnya secara dalamnya tuh positive mental attitude tuh kayak gimana sih? Maksudnya ini PMA apa nih? Karena kadang kalau orang lucunya Indonesia kadang kalau PMA suka di sini sih, PMA banget tuh gitu. Iya kan? Gitu. Ya maksudnya dalam game lah. Saya PMA itu dalam game tuh kayak maksudnya aspeknya apa? Iya, maksudnya kayak apa sih yang bisa lu bilang orang sebut dia itu PMA? Gitu. Kalau kita benar ngerasa nih orang PMA dari hati gitu. Iya. Kalau gue ya PMA itu simple sih. Lu nggak pernah ngeblame teman. Nggak pernah ngeblame teman. Lu selalu cari jalan. Oke. Cari jalan. Lu positif dong, cari jalan. Kalah, kita cari jalan yang gini. Habis itu lu ya ini selalu untuk encourage teman lu. Kayak, ayo bisa. It's okay, nggak apa-apa mati. Ini gue bisa cover kok. Misalkan kayak gitu. Kayak encourage. Nah, menurut gue itu lumayan penting sih aspek itu. Itu positif banget. Karena ketika lu punya positif mental attitude seperti itu, PMA seperti itu bakal bangun tim lebih bagus lagi. Percaya deh. Kita walaupun gue misalkan kenal sama teammate gue udah deket dan lain-lain, tapi ada kata kasar itu kadang bikin mood pun juga kurang bagus gitu. Tapi kalau lu positif mental itu lu bakal sama-sama seneng cari cara terus. Again, ini game itu kan semua game ya kita nyebut ya, game kompetitif tuh semuanya ada strateginya. Semuanya strategi. Iya. Nah, kita kan harus cari strategi terus dalam game gitu. That's why positive mental itu penting. Apalagi kalau di kompetitif itu paling penting. Coba lu kalau kompetitif ketemu orang yang oke, bisa gue cover ini, lu butuh apa? Itu enak banget gak sih kalau kita compete ketemu orang-orang kayak gitu. Nah. Kalau misalnya adem sih jadi mikir tuh lebih gampang gitu dibanding kalau kita lagi emosi. Kalau lagi emosi kan kayak mikirnya juga ya nggak pikir panjang lah, gas aja lah terus. Tapi kalau misalnya lagi adem sih pasti enak banget mikirnya. Walaupun lagi kalah pun gitu kan kayak jadi kita juga nggak terlalu panas gitu. Takutnya tuh ya memang yang paling sering adalah kekalahan itu membuat perpecahan dalam tim. Nah itu ada beberapa mungkin banyak tim ladies di luar sana tuh yang selalu berhadapan sama masalah seperti ini. Dia menghadapi kekalahan, tapi dia nggak bisa menghadapi kekalahan itu sebagai tim. Akhirnya mereka bubar atau ada yang terpisah-pisah. Nah, gimana tuh kalau misalnya sebagai satu tim secara profesional menghadapi kekalahan? Nah, ini kekalahan ini kan pahit banget lah ya. Ibaratnya apalagi kalau kalahnya tuh tipis atau gimana gitu kan. Ya mungkin nggak tahu ya kalau dari sisi Hexagon gimana, apakah lebih pahit kekalahan yang terbantai atau kekalahan yang tipis? Kekalahan yang tipis Ya. Iya, kalau terbantai kan kita tahu berarti kita emang kurang banget gitu. Kalau tipis nyaris menang ya. Nyaris menang dan itu nyesek di hati. Iya. Pahit banget ya. Pahit banget. Nah, gimana tuh kalau secara profesional ngadepinnya gimana? Balik lagi kita review. Mungkin butuh waktu ya. Kalah, kamu bayanginnya kayak lu bayanginnya nih. Lu grand final, kalah tipis banget, cuma beda 1 poin atau apa, aspek ratio apa.
pasti kan kita butuh waktu buat tenangin diri kita ya. Nanti baru review kesalahannya di mana kita cari. Berapa lama tuh kira-kira tenangin diri? Tergantung timnya ya, tergantung orangnya juga ya. Ada yang saat itu langsung bisa review, ada yang harus pulang dulu, ritual lagi nggak tahu. Ada yang kayak gitu, ada yang 2 hari, 3 hari, tapi lebih cepat tuh lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Iya, apalagi kita udah ngomongin soal scenes profesional. Iya. Lebih cepat saat itu juga bisa, tapi ada jedanya lah kalau saat itu juga, sejam 2 jam harus pulang dulu atau gimana. Kita ngomongin kayak kita ngelihat timelinenya dulu. Kita ngejabarin timelinenya, kita lihat aspeknya dari awal game, mid game, late game, itu kekurangannya di mana, kita lihat replay sampai nemu oh kurangnya di sini. Ternyata kita salah baca draft, kita salah baca pergerakan musuh, rotasi gimana kita salah baca. Kita harus review terus gitu. Untuk menjadi pemenang itu kita harus bekerja keras. Jadi kalau misalnya kalah ya udah, itu pengalaman. Pengalaman yang benar-benar berarti buat next game kalian, next game mereka. Kalau aku selalu nekanin gitu. Oke, jadi paket komplitnya adalah ya pertama begitu kalah kasih jeda dulu sebentar biar cooling down dulu, terus coba review. Begitu review nanti masing-masing pemain dia menurunkan ego dengan ya dia introspeksi diri. Ya kan, introspeksi diri, oh sorry tadi gue salah, gue mesti gini. Terus ntar yang lain juga ikutan. Nah, semua itu tergabung jadi satu paket di mana ada in-game leader yang dia ngelit semuanya itu. Yeah. Wah, itu berarti kalau udah kayak gitu tuh tim ideal banget ya. Oh, dream team. Bukan ideal lagi, dream team Dream malah team ya. itu. Bayangin aja timnya semuanya egonya kecil. Tapi jago semua. Tapi jago semua. PMA. Itu udah dream team banget. Ya udah. Sebenarnya walaupun misalnya dia masih kurang jago pun dengan mental kayak gitu, dengan tim yang seperti itu kan pasti lama-lama ya orang pasti nggak mungkin mau di situ-situ terus dong. Pasti kan dia mau improve kan. Tapi lama-lama juga bisa improve kan. Kasarnya apa ya, kita nyebutnya kalau dia punya PMA itu mentalnya kuat banget. Mental akan ngalahin mechanical skill nggak sih? Iya, benar. Iya kan? Mental bakal ngalahin mechanical skill. Iyalah. Oh iya benar itu. Bener kan? Mechanical skill lu mau sejago apapun tuh kena mental langsung kayak bot, ya kan? Makanya dibilang kalau misalnya negatif di tim, misal kita ML kan 5 orang. Negatif di tim, langsung yang positif itu buat ngisi yang negatif itu. Jadi biar negatif itu nggak nyebar ke yang lain. Iya. Jadi Bener banget sih. Bener kan? Kita Ada selalu kok beberapa tim lo sama kayak gitu nyari orang yang biasa aja, tapi dia positif banget. Dimasukin ke timnya buat ngebangkitin timnya. Itu sering terjadi. contohnya ini nih, OG Dota 2. Oh, OG Dota 2, oke. Itu kan satu orang nge-carry mentalnya mereka semua juga. Dan satu orang juga kayak Ana itu kan agak sedikit negatif kan. Iya. Tapi si Sep kan ya? Sep itu lebih kayak buat positif mereka. Buat ngisi sisi positif, kita pasti bisa. Makanya penting banget ada satu orang di tim itu kayak gitu. Oke. Ini juga next level karena kalau dari satu sisi yang gue lihat ya, maksudnya kayak tim itu cari player adalah cari player yang jago-jago. Jadi maksudnya kayak oh dia bisa ngelengkapin, tapi mereka nggak melihat dari sisi mentalnya, dari sisi si pemainnya tuh sifatnya kayak gimana sih gitu loh. Saya kayak apakah memang benar-benar gue butuh yang bisa renangin nih, butuh bisa ngademin. Gue cari pemain mana nih yang orangnya adem gitu kan. Terus diambil enggak. Jadi mungkin dari situ gue ngerasa ya memang apalagi terutama di WSL ya. Gue nggak ngerasa ada tim yang sampai sedetail itu, sampai ngeliatin personality-nya masing-masing player sedalam itu. Mungkin personality-nya ya dia nggak toxic, dia nggak apa, dia nggak blaming. Tapi kalau misalnya sampai bilang dia tuh bisa ngademin yang lain, wah itu kayaknya udah next level banget sih. Penting gitu masalahnya. Itu penting banget. Sorry itu saya maksudnya kayak gue aja kalau misalkan mau cari orang untuk main tim, karena ED juga ada timnya, ada timnya yang berkompetisi. Biasanya orang kalau nawarin, ini anak jago, orangnya tinggi, gue pasti nanya, lu bisa main tim nggak? Lu bisa mentalnya kayak gimana main tim? Karena again, sejago-jagonya lu, karena gini, kalau lu masuk ke Sinpro, semuanya jago lah, patokannya 11-12 lah. Yang patokannya apa jadinya yang aturannya? Strategi, tim, mental. Makanya sekarang sering ada kata-kata kena mental. Iya. Nah, itu kena mental itu literally lu kena mental yang dikira jago, ada kena mental dia jadi cupu banget. Iya. Nah, makanya menurut gua mentality lah yang paling penting lah untuk juara lah. Bener. Oke. Karena memang ya negatif tuh sebenarnya gampang banget nular juga ya. Iya, bener. Gampang banget. Dari satu orang negatif, tadi positif semua jadi negatif semua. Makanya harus kalau ada yang negatif langsung diisi positif. Iya. Ada yang langsung nge-counter ya. Yes, langsung di stop. Udah stop.
lu nggak usah ngomong kayak gitu, langsung semangatin lagi. Bisa ya kan, semangat. Nah itu butuh banget satu orang itu, karena pada saat udah in game kan coach udah nggak bisa ikut campur ya. Iya. Sama manajer juga kayak udah, ya yang terjadi dalam in game ya cuma player aja yang tahu. Ya, makanya itu bener sih, itu penting banget sih. Sia-sia orang-orang kayak gitu. Sia-sia ketika lu kelar game terus coach cuma ngomong gimana sih lu? Ya coach kena mental terus ya udah kan. Game udah selesai. Tapi ketika ada tim yang bisa kayak ayo, malah kayak beberapa ya kalau turnamen CS atau apa, ada yang kayak bercanda tepuk tangan bisa gitu. Nyanyi gitu. Ngejokes. Nah, bisa kayak gitu kayak ya ketawa ya lanjut aja. Benar sih. Ada fase-fase bercanda serius, bercanda serius. Ya jangan bercanda di Tapi game. jangan bercanda Ya maksudnya jangan bercanda pas lagi war gitu. Oh iya, jangan. Biasanya kan kayak bercandanya itu kayak lagi misalkan apa nih Mobile Legends lagi draft BO3 ya. Pas mereka lagi mau ke next game baru bercanda ketawa gitu. Kalau lagi draft boleh juga lah ya paling. Hati-hati sih, lagi draft lagi mikir kan. Hati-hati gitu. Lagi draft lagi mikir ya. Oh, tapi biasanya kalau di Mobile Legends Ladies tuh yang ngedraft tuh coachnya. Oh langsung coachnya. Iya, jadi coachnya yang ngedraftin. Biasanya gitu. Enak gitu. Iya. Enak. Oh iya, itu bisa ngejokes ya. Itu mah ngejokes aja kalau gitu udah. Nah, balik lagi nih, gue ngomongin draft nih, gue jadi ingat lagi ada satu masalah juga kalau misalnya draft di Mobile Legends itu kan orang ngedraftin nih, coach ngedraftin buat gue misalnya. Kayak gue nggak suka nih sama draftnya dia gitu. Kayak kok gue dikasih hero-nya yang gue nggak suka gitu. Maksudnya kayak gue nggak pede lah main hero ini. Nah itu sebenarnya si player itu harusnya gimana sih? Ini yang ngedraft coachnya? Coachnya yang ngedraft, terus dikasih, saya coachnya kan udah memikirkan yang terbaik gimana gitu kan susunannya. Tapi si player ini ada yang nggak suka gitu loh, kayak, gue dikasih main hero ini mulu gitu loh. Atau mungkin kalau misalnya kan, gue kok dikasih main Angela mulu gitu misalnya. Nggak suka apa nggak pede nih? Dia nggak suka, bisa nggak pede. Kalau nggak pede harusnya coachnya tahu ya. Iya nggak sih? Apa? Pasti kalau gue bilang sih, coachnya harusnya tahu kalau anaknya nggak pede. Iya. Anaknya nggak bisa main dia tahu. Iya benar. Dia bisa, tapi dia nggak pede. Kadang suka ada begitu. Nah ini menarik nih. Kalau kayak gitu ya, kalau misalnya ya gini loh, kalau misalnya gue dari satu orang itu, gue nggak pede, gue kasih tahu langsung. Gue nggak pede, tapi kalau teman-teman gue ngebus pede gue jadi pede, ikutan pede lagi gitu. Oke. Kayak ngasih kepercayaan, makanya kalau misalnya dia bilang nggak pede, jadi ada yang namanya kayak langsung kasih tahu aja. Nanti teman-teman yang lain tuh harusnya untuk menengahi untuk biar dia pede lah. Jadi ngasih positif. Ngasih aura positif. Itu sebenarnya kita harus tahu dulu sih gimana itu timnya. Karena pasti kalau dia milih draft, coachnya udah tahu dong. Nggak mungkin coachnya nggak asal draft. Iya. Pasti dia tahu anaknya dia bisa itu. Benar. Nah itu gimana caranya bangun mental anak aja untuk pede gitu. Kalau cuman dia nggak pede, sebenarnya dia bisa. Cuma dia mungkin belum nyaman. Kalau menurut gue gitu belum sih. Belum nyaman. Tapi kalau misalkan yang jadi pertanyaan, kalau dia bilang gue nggak bisa main, coach gue suruh gue main itu. Nah itu ada yang dipertanyakan nih. Coach yang salah atau playernya player yang salah. So sebagai coach kita pasti milih yang dia bisa gitu. Nggak mungkin kita, lu main ini. Lah gue nggak bisa. Ya mainin aja nggak mungkin. Itu nge-troll coachnya itu. Iya. Ya itu makanya jadi kalau menurut kita sih nggak mungkin coach itu milih hal yang ngebebanin tim sih, kecil banget kemungkinan. Dan as a player ya lu harus percaya coach lu sih. Gitu, lu harus percaya dengan coach lu, strat lu. Dan kalau lu mempertanyakan strat coach lu, ada dua hal. Bisa jadi ini player egonya tinggi, atau coachnya kurang bisa menggait timnya juga, membantu timnya, apa namanya kasarnya, apa ya? Bonding lah, maksudnya memimpin lah. Memimpin ya. Memimpin, jadi apa? Jadi orang yang terpercaya di timnya kan butuh banget. Lu kok jadi coach kan harus ada respect. Nah ketika lu nggak dapet respectnya, dari something wrong juga itu antara playernya atau coachnya. Again, kalau misalkan 5 orang yang nggak respect satu, yang salah satu, kita salah ngomong gitu. Masa 4-nya respect lu nggak respect, gitu kan? Kecuali 5-5-nya nggak respect, ya itu berarti coachnya. Masa 5 orang nggak respect sama lu, gitu. Nggak mungkin Sih. Gitu sih paling gue. Jadi sebenarnya player itu boleh juga ya kalau misalnya dia menentang keputusan coach itu sebenarnya boleh gak sih? Boleh. Coach tuh nggak 100% benar. Tapi coach harus bisa, kalau kita sebagai coach harus bisa memberikan penjelasan sehingga player lu yakin. Again, kita sebagai coach harus bisa membuat player kita respect kita. Oke. Jadi kayak misalkan disuruh main hero apa gitu, dia mau bilang kok gue disuruh main hero ini sih gitu. Tapi karena dia tahu ini coachnya, dia jadi mikir pasti macam beda. Coach gue kenapa suruh gue main ini ya? Oh kayaknya ini nih. Ini gak sih coach gitu? Nah itu respect yang muncul. Kalau nggak respect, kayak ngomong ke saya, ini gue suruh main apaan sih gitu. Kenapa gue main ini lagi? Difference. Kalau ada respect pasti deh. Player kalau ada respect sama coachnya dia bakal
coach kenapa gue main ini? Oh oke, siap coach, gue jalanin langsung gitu. The respect yang coach harus punya. Jadi lu kalau sebagai coach, lu bisa dapat respect. Jangan coach gue langsung, lu nurutin gue. Makanya gue selalu bilang kalau jadi coach itu lu juga harus menjelaskan. Every choice you make, lu pilih misalkan draft apa, kenapa. Makanya ada reason pasti. Gitu. Makanya yang gue bilang 100% yang nggak 100% benar ketika lu nggak bisa jelasin. Jadi semuanya harus ada reasonnya. Jadi yang paling diubah adalah difference of opinion, berbeda opini. Kalau berbeda opini masuk akal banget. Enggak, coach mendingan main yang ini. Oh enggak, menurut gue ini, tapi coachnya ngasih alasan jelas. Jadi cuma berbeda opini doang, gitu sih. Menurut gue itu make sense gitu. Tapi kalau coachnya nggak bisa ngejelasin, dia cuma asal pilih draft ya, sorry to say itu salah coachnya berarti. Karena lu memang harus menggait respect anak-anak. Iya. Terus jadi tadi kan kita ngobrol nih banyak nih kayak PM-nya apa segala macam, mulai dari coach, bisa tentang coach, terus kayak IGL yang harus positif, terus orang-orang yang harus introspeksi diri. Nah, itu sebenarnya semua diajarin nggak sih di Sport Academy ini? Oh jelas ya. Jelas lah. Iya. Itu dalam Kita ngomong gini kalau nggak diajarin. Nggak, ya, iya. itu dalam ini apa tuh kayak bilangnya subjeknya kayak misalnya kayak professional attitude atau gimana? Ada nggak sih itunya? Kita kalau ini kita ngomongin attitude aja ya, Iya, bukan masalah game-nya. Iya, attitude. Kita ada kelas namanya eSports Indonesia dan kita juga sekarang mulai kerjasama namanya Sports Psych untuk mental and attitude. Namanya mental and attitude. Mental and attitude eSports. Jadi subjeknya gitu ya, mental and attitude eSports. Sports Psych itu juga salah satu yang waktu itu ngebantu BTR ya, PUBG M-nya. Sports Psych. Boleh dicek di Instagramnya Sports. Dia ngebantu BTR dalam mental and attitude. PUBG Mobile-nya. Wow. Nah, jadi waktu itu ya karena kita memang berbasis akademi, kita berbasis pendidikan, pelatihan. Nah ini kita butuh itu penting banget. Karena nggak mungkin aku so tau ngajarin soal mental attitude padahal aku nggak ada hubungannya. Maksudnya nggak ada kelasnya gitu. Nggak ada apa namanya? Kita nyebutnya aku nggak ada jurusannya. Nggak bukan lulusan itu. Jadi lebih baik kita mempercayakan orang yang memang paham soal itu. Jadi kita juga di situ ya orangnya ada lulusan itu. Oke. Jadi memang berarti ternyata rahasia juara dunianya BTR PUBG Mobile gara-gara kelas itu ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya kita nggak tahu pastinya ya, basic apa, tapi dia ada kelas itu. Dia ada kelas itu. Dia juara dia ada kelas itu. Ya, tambah juga mereka jago kan. Udah jago gitu kan. Kalau misalnya udah PMS semua udah positif semua, wah itu udah enak banget ya. Udah jago, mentalnya dibikin. Terus lama lagi bondingnya. Itu kan tim yang sebelumnya kan lama banget. Iya, udah lama banget. Ya. Lama ya? Lama. Dari game sebelumnya juga udah satu tim. Itu sih emang gila sih. Makanya jadi memang ini penting banget, bahkan untuk tim pun penting. Jadi bukan berarti buat individual doang ya. Jadi kadang-kadang tim juga perlu yang kayak gini-gini. Mungkin tim juga seharusnya kayak bisa connect sama eSport Academy juga gitu, kayak gimana ngajarin anak-anaknya. Kalau misalnya mereka nggak bisa ngajarin ya, itu kan kayak mungkin manajer atau coach kayak wah gue udah pusing nih gitu kan sama anak-anak gue gitu, ya bisa langsung diserahin aja sama eSport Academy ya nggak sih? Oh, bisa banget. Kita ada beberapa anak yang lulusan kita udah masuk tim eSport malah juga. Jadi kayak sebenarnya kita nggak mau ya kesana kayak langsung nerima gitu, tapi kayak kita bisa lah bantu gimana, maksudnya ngasih tahu dari kita punya beberapa afiliasi tentang mental attitude ya bisa, maksudnya kalau emang kayak ya contohnya satu aja kita sama Sports Psych itu ya membantu mental anak-anak kita biar anak-anak kita kalau nanti udah berkecimpung di esports mentalnya udah siap semua gitu. Kalau tadi kan kayak dari eSport Academy terus jadi pemain gitu, jadi pemain profesional. Ini gue pemikirannya terbalik nih, jadi kayak si player dia udah terlanjur di tim dan udah jadi profesional udah dibayar lah gitu kan dalam tadi definisi profesional. Tapi dari segi mental, attitude dan lain-lain dia belum 100% bisa profesional. Jadi menurut gue ya seharusnya bisa diserahin sama eSport Academy, jadi kayak bekerja sama dengan si tim e-sportnya. Nih player gue tolong dong dibina gitu kan. Oh itu bisa banget. Kita memang juga niatnya memang kita membantu seperti itu sih. Kayak kita kan kita selalu bilang ekosistem yang positif apa? Banyak banget lah aspek positif kan. Nah kalau misalkan masalah itu mau kita open banget malah kalau memang mau membantu untuk mental attitude, terus bagaimana cara berkomunikasi, cara jadi. Karena kita di sini juga nggak cuman ngajar itu aja ya. Kayak kita tuh beneran mempersiapkan anak kita dari sekedar kontrak, apa kewajiban kamu jadi pro player, attitude, image yang harus dijaga itu juga kita ajarkan gitu. Ajarin semua itu. Iya.
Nah kontrak juga penting banget kan sebenarnya. Iyalah. Yes. Kita pun juga ada kelas yang maksudnya menggunakan orang yang dari legal juga untuk ngajarin soal kontrak. Ngajarin juga. Ngajarin. Wow. Ini kontrak segini, umur segini. Kenapa harus pakai wali? Iya. Kenapa kamu nggak boleh tanda tangan sendiri? Gitu. So biasanya kan mau jadi pro player tapi dia nggak baca kontrak. Iya. Pro player Kadang kan gimana? susah ya. Bahasanya kan susah kalau Iya. kontrak itu kan, bahasa legal gitu. Biasanya yang dilihat apa? Nominal. Iya, Nah, nominal. Suka tanda tangan. Ternyata kalau nggak memenuhi kewajibannya, nominalnya nggak keluar. Iya. Nah, itu kan harus dipelajari juga. Maksudnya, kamu ini nanti keluar jadi independent atlet loh. Iya. Ya kan? Kamu harus bisa memahami seperti ini. Nah, makanya aku juga kita pakai tim legal kita untuk ngajarin. Iya. Itu penting banget menurut aku. Karena juga banyak kok beberapa tim e-sport yang suka ada keluh resah ngobrol ke kita juga gitu, yang orang-orang yang di e-sport scene, oh gila nih kontrak mereka nggak ngerti gitu kayak apa, nah itu kita harus jelasin. Ada juga yang kontrak tuh isinya tuh ada satu pasal yang kayak setelah keluar dari tim mana dia nggak boleh berpindah ke tim lain selama 3 bulan. Nah ya itu. Nah, itu kan Ada. ya ada yang kayak gitu kan, kayak itu sebenarnya merugikan player juga kan kalau kayak Oh gitu. betul, itu merugikan banget ya kan? Iya. Itu merugikan banget. Kayak ada misalkan yang lebih biasanya mungkin kalau ngasih kontraknya juga keluar dari beberapa member gitu, mereka salary-nya berapa, tapi release cost-nya kayak 10 kali lipat dari salary-nya. Iya kan? Iya benar. Oh buat itunya ya. Oh, buat jadi dendanya ini gitu. anak dikekang selama 1 tahun dengan kontrak segitu, tapi kalau tim lain mau ngerekrut harus bayar berapa ratus juta gitu. Wah. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Nah, terus kadang nggak dimainin, Iya. Jadi ya. nggak boleh main di tim. Iya, nggak bisa kemana-mana tapi nggak main juga. Iya, terus kalau misalkan nanti dia main tim, disalahin, bisa dituntut lah. Terus kalau misalkan dia ngelak, ini udah tanda tangan kontraknya. Iya. Ya, pusing kan, kayak gitu. Mau pindah nggak bisa. Nah. Di tim itu juga. Tim ya, itu juga nggak mau urusan kalau ada masalah dengan kontrak pun, Iya. gitu kan. Nggak mungkin tim e-sports itu mau, apalagi tim e-sports semua udah jelas, ada perusahaan, Iya, ada PT, hukumnya, PT-nya. Nggak mungkin dia mau asal ngasih kontrak, tanda tangan, tapi nih anak masih dikontrak sama tim lain. Ya, dia nggak mau ikut. Nah itu kadang aku selalu bilang ke ini, untuk ya legalnya orang yang ngajarin soal kontrak itu jelasin ya apa itu kontrak biar anak-anak ngerti dia harus ngeliat apa sih gitu loh. Ya berarti ini sebenarnya penting banget ya. Penting banget. Penting banget ya. Jadi tadi aku mau nanya kayak seberapa penting sih gitu kayak pemain kenapa harus ngikutin kelas e-sport Academy Indonesia gitu. Tapi emang ternyata udah terjawab, kayak bahkan kayak kontrak pun diajarin. Dan ini ya mungkin kayak masih muda-muda gitu kan. Kan kita tahu pemain e-sport kan masih banyak yang muda juga, kayak 18 tahun, 19 tahun. Mungkin juga mereka nggak terlalu tahu bahasa legal gitu. Dan ini bakal jadi penting banget mempersiapkan mereka benar-benar jadi profesional. Kita pun juga ngajarin dia cara ngobrol sama orang, cara chat orang yang belum dikenal. Pasti tahu dong di semua kalau misalkan orang ngechat kita yang kayak mungkin umurnya masih SMA ke bawah, wah kan, terlalu sopan lah. Nah kita aja sih kayak kalau ngomong ini sebut selamat siang, saya ini, selamat siang bapak ini atau ibu ini, gitu aja karena gini kasarnya. Pemain banyak banget pasti yang bertalenta, ya nggak? Ya. Banyak banget. Yang membedakan apa? Attitude lu, sumpah. Attitude lu doang. Jadi tinggal lu sekasarnya lu ngubah doang dari PP jadi selamat siang, dia lihat. Itu pengalaman gue waktu sempat join tim e-sport, gue ngontak tim e-sportnya yang terhormat bla 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 bla. Dia cuma bilang, gue cuma lihat gara-gara tulisan lu gitu doang. Yang lain rata-rata langsung ngirim foto player, rank atau apa. Kalau gue nggak tuh yang terhormat bapak ini. Selamat siang, saya dari ini ingin mengajukan sebuah ini. Udah nggak? Itu karena again kita berhubungan dengan perusahaan yang udah PT, bukan organisasi. Mungkin kalau cuman kayak grup-grup tim e-sport, oh ya mana rank lu, keren juga lu bro. Tapi kalau misalkan perusahaan kan tahapannya nggak lu langsung di ACC, lu ada kontrak, lu ada ngobrol-ngobrol dulu. Attitude tuh bisa mencerminkan perusahaan ini bagus apa enggak. Nah itu lah makanya gue bilang kayak ya kita beneran care sih. Kalau jujur aku waktu bikin ini, aku tuh ada keresahan dan aku beneran care banget sama anak-anak aku sih. Gitu sih. Iya. Sebenarnya kayak kasihan kalau misalnya mereka nggak ada yang ngarahin. Iya. Mereka kayak udah terlanjur menuju ke arah yang salah gitu kan. Kayak soalnya kayak sopan santun aja sekarang kalau kita lihat netizen pun banyak gitu, kayak kalau kita tanya mereka mau apa, mau jadi apa, misalnya cita-cita jadi Just No Limit gitu kan. Jadi pro player kayak Lemon gitu kan. Tapi dari cara mereka berkomentar di ini aja di sosial media itu kita lihatnya udah nggak enak gitu kan. Iya. Maksudnya ya
nggak, ya seperti gue bilang, nggak mungkin sih tim e-sport mau ngerekrut yang kayak mereka juga udah nggak seneng gitu. Tapi kalau misalkan lu bisa baik kayak gue masih memperbolehkan misalkan kayak lu berada di WSL, lu kita nyebutnya banter apa ya, kayak ngejok sama tim lawan buat kayak bercanda-bercanda, lu taunting. Itu masih nggak apa-apa menurut gue, karena lu udah di scene pro-nya dan lu juga know it's a joke, asal jangan sama tim lu sendiri. Sama tim lawan kan it's a joke, lu pengen main-main gitu. Tapi kalau misalkan lu belum jadi apa-apa, lu udah nge-taunting, udah nge-toxic gitu ya, siapa yang mau bareng lu gitu lah kasarnya. Dan itu yang makanya gue kagum dengan saat ini member-member kita yang ada di AID. Setelah gue kasih tahu lu harus ada sopan santun gini, itu semuanya pada minta maaf ke admin. Jadi kita ada adminnya ya, minta maaf kak, aku dari gini. Jadi kayak mereka pun juga lucu sih, tiap kali chat tuh selamat siang, ya gitu kayak itu amazing banget sih, kita jujur kayak wah gila impactnya berarti sebenarnya mereka cuma gak diarahkan doang, aslinya mah baik gitu. Aslinya tuh tahu, cuman mereka nggak pernah diarahkan, dan dengan lingkungan yang aku sebut PPPPP. Sekarang mereka berubah jadi selamat siang, itu aku senang sih jujur. Tuh wow banget sih. Ya sebenarnya ya segampang itu gitu kan. Cuman karena dia nggak ada yang ngarahin aja. Bukan karena dasarnya dia emang pengen toksik atau pengen gimana atau pengen nggak sopan. Padahal sebenarnya ya baik. Nah oke, tadi kita udah ngomong panjang lebar nih. Tadi kita udah ngomongin soal profesional, apa itu yang menjadi seorang profesional player. Terus habis itu juga tadi ya gimana edukasinya segala macam dan lain-lain, kontrak juga. Nah ini ada satu pertanyaan yang paling penting nih, gimana sih caranya untuk bergabung sama eSport Academy Indonesia buat jadi member? Gampang banget sih ya, gampang banget, tinggal ke Instagram kita aja sih, langsung klik link in bio, nanti langsung chat sama admin, semua pendaftaran diatur. Udah sih, sesimpel itu kita. Oke, Instagramnya ada di sini ya guys, nanti kalian bisa langsung search aja. Jangan lupa di follow, dan kalian bisa lihat juga konten-kontennya kayak gimana, yang pastinya pasti bakal berguna banget deh semuanya. Betul. Oke. Dan kita juga ada niat ekspansi. Kita juga kira-kira bakal ada offline di tahun depan. Offline kita ada offline kira-kira. Sama fisik biar bisa ketemu, dan kita juga saat ini udah ada 400 member lebih sih. 400 member aktif ya, belum termasuk komunitas. Ini member aktif. Ini member aktif ya. Aktif yang daftar, yang daftar sebagai member eSports. Sebagai murid lah. Murid. Again kita murid ya guys. Untuk pokoknya ya kalau saja ya biar pada jelas juga untuk angkatan awal ini sebelum awal tahun 2022 ini cuma 100.000 doang. Cuma 100.000 doang jadi member, akan disiapkan. Akan ikut teori kita yang udah ada kurikulum dan silabus. Habis itu juga akan ikut turnamen-turnamen yang kita udah adakan juga bersama beberapa organizer. Juga akan disiapkan tim. Itu sih. Oh jadi memang ada turnamennya juga. Jadi setelah udah digodok gitu dari attitude apa segala macam pelajarannya, diikutin turnamennya juga. Ya kan praktek dong. Wah. Masa cuman kita kayak ujian praktek ya? Iya, masa kita cuman gini. Kita aja ada liga internal. Wah. Liga internal yang juga kita live di YouTube juga ada ya beberapa sponsor lah ya. Iya. Dan kita juga sekarang juga mau expand karena ya alhamdulillah kita juga udah dapat investor sih. Jadi kita juga mau expand. Nah, itu bakal ada banyak hal deh yang besar kayak liga-liga internal. Jadi masa kita cuma ngajarin doang terus kita nggak praktekin. Ya kita praktekin dong. Kalian jadi kalau misalkan gini aku ngomong aja. Kalau kalian belum tahu pengen masuk ke e-sport tapi nggak tahu caranya gimana, ketika kalian join AID kalian akan dibikinin tim bertanding, dan beberapa dari tim kita untuk di semi pro udah ada yang, kalau aku nyebutnya sih udah spamming juara sih. Wow. Nah, udah ada spamming juara di Mobile Legends ya. Dan itu juga ada ladiesnya juga yang juga yang ada ladiesnya mungkin masuk ke sini. Mungkin nah, ladiesnya nggak boleh ya, nggak boleh nyebut ya, nggak boleh nyebut, tapi ada yang mau kesini nih. Mudah-mudahan lancar. Iya, jadi nanti promosinya beda lagi. Ya mungkin kayak dari sisi WSL juga kayak pengen lebih berharap kayak pemain-pemain yang ikut WSL tuh bisa juga ikut EAID, eSport Academy Indonesia, karena ini penting banget sih. Terbuka banget. Nggak harus yang benar-benar tim yang udah gede banget ya, maksudnya kayak tim-tim top Indonesia lah, kayak kita tahu kan kayak tim-tim yang udah paling gede. Tapi mulai dari grassroots aja sebenarnya ini penting. Dari grassroots mereka udah bisa ngebangun mental, ngebangun attitude, ngebangun semuanya sampai kayak dia positif banget, ya itu nanti bakal jadi bekal dia buat nanti di tim gede. Betul banget sih. Betul banget, kita memang juga udah menghasilkan beberapa ya anak yang masuk ke masuk pro tim juga ada. Iya. Sama satu lagi yang udah pro, yang sodorin ke eSport Academy ya. Kalau memang mereka nggak bisa, yang namanya kalau udah nggak bisa
menghandle playernya gitu kan, kayak wah pusing nih gitu kan, coachnya pusing, manajernya pusing, ngapain pusing-pusing, nggak usah pusing-pusing, biarin aja e-sport academy yang pusing. Nggak masalah ya, kita juga lumayan banyak resource ya, maksudnya juga langsung serahin aja gitu kan. Iya, langsung aja. Kita open kok ya. Kita open, kita selalu terbuka kok. Nah itu dia. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama eSport Academy Indonesia, kita dapat banyak banget ilmu. Gue juga secara pribadi dapat banyak ilmu. Mungkin kalian yang nonton bakal lebih banyak lagi. Kalau misalnya kalian merasa kurang, kalian bisa cek aja langsung Instagramnya dari eSport Academy Indonesia, langsung di bawah sini. Terus abis itu liatin konten-konten mereka, jangan lupa untuk di follow juga. Thank you banget ya untuk Mas Arza dan juga Hexagon. Thank you banget sharingnya untuk hari ini. Dan jangan lupa nanti kita juga bakal ada kelas trial bareng sama eSport Academy Indonesia. Iya, itu ya itu kapan nanti pantengin aja Instagram dari YSL dan juga dari eSport Academy Indonesia. Ini kelasnya gimana nih? Terbuka kan kita? Terbuka kan? Memang buat ngundang ini semua kan? Benar. Nah, udah tinggal masuk aja. Ya, tinggal masuk aja. Oke, jadi itu dia obrolan kita pada malam hari ini untuk YSL Ngerumpi. Jadi benar-benar dapat banyak. Thank you banget sharingnya. Kita bakal thank you. Ya, thank you banget, dan kita bakal ketemu lagi nanti di episode selanjutnya untuk YSL Ngerumpi. Gua Kresna, Omen Starlik, sign out.